Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang ngerakit PC untuk ini ya, untuk teman-teman pemula yang baru mulai usaha servis HP kayak saya ini ya. Untuk rakit PC-nya 2 tahun yang lalu saya menggunakan ini ya, motherboard Samsung yang banyak dijual di pasaran. Saya dulu beli di Tokped, Mobo Samsung Samsung H61 H61 61 Samsung. Nah ini ya, 2 tahun yang lalu saya pakai itu teman-teman. Nah, mobonya kayak ini, mobonya seperti ini. Nah, harganya 305. Dulu saya beli berapa ya, 300 350 kalau nggak salah, tapi sekarang udah turun. Untuk motherboard ini DDR3 ya teman-teman. Kalau untuk ngeflash HP ini portnya ini cukup. Nah ini cukup, portnya ini cukup. Fokus. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman. Untuk harganya sekarang udah turun teman-teman. Harganya cuma berapa, 305. Jadi teman-teman bisa ngerakit ini ya, kalau misalkan baru memulai kayak seperti saya ini, bisa rakit DDR3 aja ya. Bisa di atasnya kalau misalkan ada budget lebih, bisa pakai DDR4, DDR5 kalau budgetnya oke. Tapi kalau untuk servis HP, untuk ngeflash aja cuma DDR3 aja cukup. Nah, yang terpenting ini ya teman-teman, nah kita butuh untuk USB ngeflashnya itu. RAM-nya dulu saya cuma pakai 4. RAM DDR3 yang 4 GB, jadi 2 GB teman-teman. Untuk RAM-nya sendiri nih teman, ini 2 GB DDR3. Nah tapi udah nggak aku pakai ya. Kenapa nggak aku pakai, ntar aku jelasin di akhir video. Nah ini udah 2 tahun ya teman-teman. Jadi motherboard terus RAM ini udah aku pakai 2 tahun. Terus untuk prosesornya dulu aku pakai Intel G1630. Nah ini pakai G1630. Ini 2 core 2 thread Intel Celeron ya. Ini Intel Celeron G1630. Nah ini harganya dulu dikasih temen ini. Kalau harganya kayaknya berapa ya, 50 atau 70 gitu. Nah, ini udah nggak aku pakai. Nah ini mobonya udah ini ya temen-temen, udah sering bermasalah, makanya nggak aku pakai. Nah untuk saat ini aku pakai Mobo B75. Nah seperti itu ya teman-teman. Mobo kecil, lebih kecil, pakai ATX.
mobonya mobo kecil, model-model ATX gitu ya. Coolernya pakai Jonesbo, itu murah itu. Nah sekarang aku pakai itu ya teman-teman. Oke, aku tunjukin untuk ini ya, harganya di top. Aku cari belinya selalu di Tokped ya. Mobo B75. Mobonya B75, mereknya Kaizen. Nah ini ada dua versi ya teman-teman. Yang satu LGA 155, terus yang satu ada ini B75. Nah yang aku beli yang B75 ini. Yang ini ya. Nah yang aku beli B75. Kenapa pakai ini? Karena support USB 3.0. Nah ini ada USB 3.0. Kalau H61 itu nggak support USB 3.0, supportnya cuman USB 2.0. Nah kalau pakai USB 3.0 itu kalau untuk ngeflash itu biasanya lebih cepat. Terus setelah itu untuk RAM-nya itu sama, ini pakai DDR3. Nah terus untuk RAM-nya itu bisa di upgrade sampai 16 GB teman-teman. Jadi kalau bedanya, kalau yang versi motherboard ini juga support di upgrade sampai 16, cuman nggak rekomendasi. Karena kenapa? Karena itu untuk apa ya, dayanya itu makan listrik banget, dan kalau pakai yang H61. Oke, aku dulu belinya di toko ini juga. Nah RAM-nya itu pakai yang ini, HyperX sama DDR3. Ini masih beli satu slot. Nah, itu masih aku pasang satu slot. Nanti sisanya aku pasang lagi, aku tambahin lagi, upgrade ke 16 GB ya. Jadi untuk sekarang masih 8 GB. Nah ini ya, motherboardnya B75, memorinya 8 GB. Nah nanti ini aku upgrade jadi 16 GB. Nah CPU nya aku pakai Core i5 yang 3470. Itu udah 4 core 4 thread. Itu kalau buat ngeflash enak banget ya. Dulu aku kan pakai 2,7, sekarang pakai ini ya 3,2 GHz ya. Jadi kalau buat ngeflash itu biasanya lebih cepet. Terus kalau bisa RAM-nya pakai dual channel, meskipun 8 GB nggak masalah. Tapi kalau bisa pakai dual channel. Nah yang punya aku ini cuman single channel. Nanti bakalan aku upgrade di dual channel, jadinya 16 GB. Jadi seperti itu. Ini RAM-nya. Untuk prosesornya itu harganya sekarang turun ya teman-teman. Harga prosesor, harga elektronik untuk komputer sekarang udah pada turun. Jadi mending ngerakit mulai sekarang daripada ntar harganya udah naik. Kemana ini ada yang jual 3470. Nah ini ya, harganya 253. Terus untuk PSU kalau bisa beli yang sekalian bagus ya. PSU nya saranku beli yang 500 atau 650. Nah ini juga bisa.
PSU nya pakai yang kalau bisa ada sertifikatnya ya. 550 ini udah oke sebenarnya, tapi saranku pakai yang di atas 550, pakai yang 650. Nah, pakai yang 650 ini juga oke. Kenapa pakai yang 650? Karena pasti nanti kamu butuh untuk ini ya, nyimpen firmware. Ini kan nanti harddisknya kan pasti nambah terus ya teman-teman. Pasti setiap tahun kalau teman-teman yang udah lama jadi teknisi itu pasti dia nambah ini ya, nambah harddisk ya. Nah, di harddisk itu kan pasti ada daya listrik yang digunakan. Nah, kalau bisa itu pakai yang ini, jangan di double ya teman-teman, jangan di double. Misalkan ada beberapa slot untuk apa namanya, kabel harddisk itu jangan di double. Kalau bisa pakai yang langsung satu dari power supply satu-satu. Jadi kalau pakai yang 650 nanti suatu saat untuk jaga-jaga mau upgrade harddisk lagi udah penuh nih fileku gitu. Nah, contohnya kayak ini. Nah, ini untuk firmware yang udah penuh. Ini aku tambahin lagi. Beli harddisk lagi 1 tera atau 500 giga gitu bisa. Jadi upgrade-nya pelan-pelan aja, teman-teman. Sorry kontennya sambil ini ya, aku sambil ngopi. Ini maghrib juga ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kalau bisa PSU-nya yang wattnya juga tinggi, karena nanti butuh untuk kalau misalkan mau upgrade lagi, jadi nggak usah beli PSU lagi. Tapi kalau budgetnya teman-teman terbatas, ya pakai yang 500 sih, 500 watt itu udah oke. Terus SSD aku dulu pakai WD. Nah, ini oke ya teman-teman. Pakai yang ini 120 atau yang ya kalau ada budget lebih beli yang 240 giga. Ini oke ya teman-teman, hari di sini. Nah, kalau motherboard B75 itu support NVMe. Jadi M2-nya support. Jadi bisa pakai SSD yang M2 ini ya. Jadi lebih kecil. Nah, pakai ini bisa. Nah, kalau aku pakai yang ini teman-teman, masih pakai kabel itu, pakai kabel SATA. Nah, kalau beli SSD kalau bisa yang bagus ya, jangan yang murahan itu ya. Biasanya harganya memang lebih mahal yang ini. Karena apa? Karena itu kualitasnya pasti bagus. Biasanya perbedaannya kalau SSD yang harga segini sama SSD yang biasa itu kayak apa ya? Nah, kayak gini. Ini juga bagus teman-teman, cuman untuk transfer datanya biasanya lebih cepat, yang pasti lah harga yang lebih mahal yang lebih bagus. Jadi seperti itu. Nah, untuk casing cari aja yang murah. Casing gaming itu kan ada yang harga 300. Nah, ini ada yang 385, ada yang 400 ada. Nah, ini ada yang 300. Nah, pakai aja ini teman-teman. Tapi dicek dulu ya. MATX, ITX ini juga support sih. Nah, beli aja teman-teman. Kalau case-nya nanti cari sendiri aja. Keyboard itu murah. Monitor cari aja yang
second itu banyak yang jual di Facebook Marketplace kalau monitor. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mungkin nanti aku cantumin harganya di deskripsi aja ya, untuk apa aja nih komputer yang udah aku rakit untuk servis ini ya. Oke. Kalau aku nggak pakai VGA ya teman-teman, nggak pakai VGA karena ini ya, dananya ngepres banget ya. Tapi bisa pakai VGA nya yang onboard, jadi bawaannya dari motherboard itu udah ada VGA nya. Nah kalau pakai monitor yang kecil-kecil sih nggak pakai VGA menurutku nggak apa-apa, tapi lebih bagus ya pakai VGA. Supaya apa? Supaya yang VGA onboardnya itu nanti kerjanya apa nggak terlalu ini ya, nggak terlalu full ya. Jadi bisa kalau pakai VGA eksternal kayak misalkan nah, minim pakai yang ini teman-teman, GTX 750 itu masih oke, atau GT ini juga oke. Ini kalau untuk monitor yang besar segini ini masih oke. Tapi kalau pakai monitor besar aku saranin mending pakai VGA. Nah ini murah 4 GB. Terus Windowsnya pakai Windows 10 aja teman-teman, pakai Windows 10. Cari krek-krekan banyak yang Windows 10. Kalau ini Windows 10 nya pakai ini, aku pakai gua Spectre, jadi lebih ringan, aplikasinya nggak terlalu banyak. Nah ini RAM ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk harga dan spesifikasinya ntar aku kasih di deskripsi ya. Ketemu lagi ntar di channel berikutnya. Terima kasih.